Halo, ngalor ngidul, ngalor ngidul, ngawur. Ini orangnya yang Hai. oke, ye. Siapa? Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa? Tiba-tiba ada di sebelah saya. Sangat menakutkan. Kalau Ya. hmm, Siapa Anda? kalau kata Tuhan, saya salah satu ruh yang jatuh ke bumi, Yang jatuh atau yang Ah. ditiupkan? Bukan yang dihembuskan, yang dihembuskan. yang ditiupkan ketika 4 bulan ya, 40 hari ya, Hmm. 40 hari 4 bulan Di dalam kandungan. dalam kandungan 4 bulan. Ya. Itu saya. Ya. Namanya siapa? Apakah ruh ini bernama? Ruh ini Apakah ruh ini bernama? setelah Anda bisa lihat ruhnya. dan bergabung ruh sama tubuh ya. Ya. Dihembuskan ke dalam Dihembuskan. ya tubuh seorang bayi. Terus diberi nama. Diberi nama. Siapa saya? Siapa dia? Saya juga nggak tahu. Yang jelas saya tahu siapa saya. Saya Ica. Iya. Saya. Yang serius. Serius ya. Saya Ica dari Stefa dan Alizar Tanjung dari Rumah Kayu Pustaka. keren. Dari Lini Buku. Ya, dari mana lagi? Dari Berok. Toko alat tulisnya bisa disebutkan juga Ya, nama itu tokonya. Lini Buku. Lini Buku, oke. Terus dari luar tadi. Dari luar Iya, barusan. Barusan. Dari tadi nongkrong di belakang. 2 jam yang lewat. Iya. Dari tadi nongkrong. Oke. Jadi apa tema kita? Tema kita adalah ngobrol, ngalor ngidul, dan ngawur. Ngawur. Ceritanya. Kita udah ngawur dari awal Ya, ya. kita udah ngawur sejak awal dan sekarang kameramen sedang meninggalkan studio. Ngambil air Kita bisa mineral. lebih ngawur lagi. Kita ngawur ya. Oke. Oke. Tentang dunia nih, Dali. Dunia Tentang itu ke itu dunia. saja kok. Dunia hanya dari itu ke itu saja. Itu apa sebenarnya? Ya, berulang dari A ke B ke Z balik lagi ke A. Gitu-gitu Sedih ya? doang sebenarnya gitu, nggak ada asiknya ternyata hidup di sini Sedih ya? itu. Mari kita pindah ke mana? Ke planet Oke, kita ya. balik ke planet Stefa. Planet Stefa. Oke. Oke. Di Oke, Stefa apakah ini, itu? di Stefa ini tiba-tiba muncul seorang laki-laki bernama Alizar Tanjung gitu. Dia datang ke sini pergi minum kopi pahit dia. Kenapa kopinya pahit? Kenapa kopi dan kenapa kopinya pahit? Karena dirimu manis. Ketemu kan? Selebel. Anjay, selebel guys. Kita lanjutkan. Oke, lanjut. Dunia Ikannya buku. tadi ya. Dunia ya, Oke. dunia buku. Bagaimana seorang Alizar Tanjung berkenalan dengan dunia perbukuan? Ceritanya bisa dimulai dari mana ya kira-kira? Dia yang A, yang B, yang C, atau yang Z? Mungkin dari pertemuan atau interaksi Dali di kampus dengan teman-temannya gitu. Gimana waktu Dengan itu? dunia buku bukan sebagai wira swasta ya. Cie. Ya, belum sebagai bisnis, nanti dulu di bagian berikutnya. Oke. Ini dalam bentuk pengangguran yang lain kan? Iya, pengangguran yang lain. Gimana ya? Ya, waktu habis. Ditutup aja ini Udah seperpanjang. YouTube-nya. Iya. Jadi panjang. Jadi Ya. Jadi tadi itu guys, gitu tadi siang ada teman-teman dari UIN IB Padang sedang mencari tahu sebenarnya Stefa ini apa sih gitu. Terus tiba-tiba saat mereka melihat sosok belakang. ini gitu, ternyata terlihat ruhnya gitu oleh mereka. Terus mereka menghampiri dan salaman. Terus aku tanyain, itu teman kamu Dali? Itu kak senior aku di kampus gitu, di organisasi apa gitu. Aku tanya. Nah, bisa diceritakan apakah masih menyimpan memori pada masa itu, Om? Jadi berpindah dari ke buku ke organisasi. Mungkin itu bisa saling terhubung barangkali, saya sok tahu aja sih.
Hmm, gini aja ya, kalau sentuhan dengan buku itu ya sejarah itu kan. Sejarah. Tapi kalau sentuhan kenapa saya gimana suka dengan buku ya, itu mungkin cerita yang lain. Waktu saya di SMP SMA itu, kakak saya itu kerjanya loper koran, kakak sepupu. Oke. Dia loper koran, loper koran itu 3-5 koran. Itu kan dulu kan koran tuh ini sekali kan, Iya. dijual dari rumah ke rumah itu paling 1.500. Maksudnya 3-4 koran ini judul? Ya. Oh, oke. Kakak saya tuh suka bawa koran pulang ke kontrakan di sebelah masjid, di sebelah kolam, Oh, oke. di sebelah pohon kelapa. Oke. Jangan saja Rumahnya ada di sebelah mana? Rumahnya ada di sebelah mana? Oke, oke. Kita main monopoli ceritanya. Oke. lokasinya di Ampang, masih di Padang. Dia bawa koran, saya ingat itu Singkalang, Pade, kemudian ada apa lagi waktu itu ya, Haluan diantaranya. Jadi setiap dia pulang dia bawa koran. Saya suka itu baca yang bagian opini, kemudian yang ada ilustrasinya. Saya suka itu clipping tuh. Tapi saya belum banyak baca buku juga waktu itu, karena memang buku itu sesuatu hal yang mahal, saya pikir ya, karena tidak tersedianya di perpustakaan sekolah. Kalaupun ada cuman 1 atau 2, itu pun lebih banyak kayak fabel gitu kan, dongeng. Di situ kakak saya selalu bilang, kamu nulislah katanya. Ada honornya belum itu loh katanya. Tapi saya nggak ngeh gitu, maksudnya karena kan saya nggak ada dunianya di situ. Oh ya, nggak terpapar dengan Dia kan juga nggak detail kan juga ini A B B C D segala macam, jadi cuma bilang aja. Itu jadi kebiasaan rutin, dia bawa koran, saya tengok apa sih peristiwa gitu, sampai saya MA. Bukan master ya. Apa ya kira-kira? Madrasah Aliyah. Itu guys. Sorry. Begitu Ustazah. Oke. Ya baik Ustadz, lanjut. Iya. Kita ceritanya Ustazah nih sekarang ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Batuk-batuk mendengar kata Ustadz-Ustazah. Saya SMP. BTW Ustadz-Ustazah kata Om Zikri itu adalah artinya guru. Betul. Ya. Kan kamu guru kehidupanku. Ya, begitu juga Dali. Anjay selebel. Oke, lanjut Ustadz. Jadi gitu persentuhan saya dengan koran pertama kali di situ. Tapi saya nggak bersentuhan dengan buku kecuali ketika sudah di MA ya. Karena waktu saya di SMP buku di sekolah nggak banyak, yang mengenalkan saya sama buku juga nggak. Waktu SD apalagi, waktu SD saya cuman pernah beberapa kali diam-diam masuk ke ruangan guru untuk mendapatkan buku bacaan dongeng gitu kan, karena nggak tersedia, nggak ada perpustakaannya. Jadi itu koleksi pribadi gurunya yang disimpan di ruang guru gitu. Iya, private banget. Saya masih ingat, kalau nggak salah saya waktu itu sempat ngendap gitu di belakang lemari, lalu saya temukan buku-buku bacaan dongeng, kalau nggak salah waktu cerita-cerita dongeng tentang Sulawesi Selatan, batu beranak apa gitu kan. Baru kelas berapa ya, kelas 5 kalau nggak salah, saya temukan lagi buku-buku yang dongeng-dongeng begitu, karena sekolahnya udah rusak, jadi buku-buku itu robek-robek gitu. Tapi lagi ya itu hanya sedikit kan. SMA baru saya ketemu dengan buku di kerajinan mulai baca itu kayak kelas 2 kelas 3. Apa buku pertama yang bikin Dali begitu tertarik untuk membaca buku, untuk memilih bacaan-bacaan berikutnya? Ada namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Apa itu? Aku nggak berat tahu ya? guys gitu. Aku Nggak nggak juga, tahu berat juga. sejujurnya. Tolong jelaskan dulu Jadi Dali. Kitab Riyadhus Shalihin itu kitab hadis. Oh, kitab hadis. Saya waktu itu ada di perpustakaan, saya suka baca itu. Lalu saya fotokopi kan. Kayak di rumah masih ada, salah satu kitab itu masih ada. Kan kalau kita baca kitab hadis itu banyak seperti narasi ya, bercerita kan, peristiwa-peristiwa. Kemudian baru saya
baca buku, ada buku cerpen yang ada di perpustakaan sekolah. Nggak banyak juga di perpustakaan sekolah, tapi saya rutin. Sampai-sampai guru itu, kalau saya ke perpustakaan dia tanda tahu nih. Kan hak meminjam buku itu kalau nggak salah 2 atau 3, saya lupa. Kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Tapi karena sering, dia minjamin lebih. Oh ya, saya bawa pulang gitu kan. Nah, pas ya dibalikin nggak? Waktu itu saya masih menjadi orang yang sangat baik dan jujur. Keren. Oke, sekarang udah nggak? Sama. masih ternyata. Masa dibongkar di sini sih? Just kidding, bercanda. Oke, lanjut. Dia di kelas 3 itu saya suka baca bolak-balik ke perpustakaan. Kadang memang nggak ada uang juga untuk beli buku. Saya waktu itu masih ingat, saya tinggal di masjid. Per bulan itu belanja saya berapa? 50.000 itu berapa? Sementara harga buku udah 40-an kan. Saya nggak sempat beli baca buku. Baru saya pindah kelas 3 itu ke masjid yang lain. Jadi saya hidup dari masjid ke masjid kan. Kemudian di tempat masjid yang lain itu, di sebelahnya Sanggar Pelangi. Ini bukan pelangi yang titik-titik itu ya. Iya. Nanti marah Om KW. Karena Sanggar Pelangi itu dia yang punya. Saya 1 tahun di situ. Thanks to Sanggar Pelangi. Iya, terima kasih Sanggar Pelangi. Yes. Horizon Anda saya baca. Ada 2 buku waktu itu, karena saya pindah ikut terbawa. Tapi saya sudah sampaikan sama Bang KW, ada 2 buku Bang KW yang saya bawa waktu itu. Ya, sudah diikhlaskan? Sudah diikhlaskan. Judulnya 11, saya masih ingat. Oke. Air mata, tanah air, mata air kalau nggak salah. Saya masih ingat itu. Oke. Maaf ya Bang, ikhlaskan. Tapi tempoh hari saya sudah pernah bilang ke beliau, ada buku Sanggar Pelangi waktu itu saya bawa 2 karena pindah. Terus saya suka koleksi majalah Horizon. Baca majalah Horizon itu dari Sanggar Pelangi. Buku-buku Danarto saya baca dari Sanggar Pelangi juga, karena dia waktu itu koleksi bukunya banyak. Jadi kalau hari hujan, banjir pasti air turunnya lebat kali. Iya. Maka saya banjiran. Ya gitu aja. Gitu aja. Oke, sangat menarik. Saya barusan itu ketawa karir. Ini. Jadi gitu di Sanggar Pelangi itu. Saya bolak-balik sana. Di sana tuh ada kelas. Oke. Cuman saya nggak sempat ikut kelas Sanggar Pelangi. Kelas apa? Kelas menulis? Karena waktu itu seingat saya Bang KW itu dia punya Sanggar Pelangi itu mendidik anak-anak SMA. Kemudian ada teman-teman penulis juga ngumpul di sana, diskusi cerpen. Nah, saya nggak sempat gabung Sanggar Pelanginya, tapi saya menikmati koleksi Sanggar Pelanginya. Karena dekat kan, kalau yang lain mungkin 1 kali seminggu ke sana, saya bisa 3 kali seminggu ke sana. Karena cuma 2 rumah jaraknya dari masjid. Di situ ada perempatan, di perempatan itu pasti simpang jalan. Cakep. Itu pantun bukan Dali? Gitu. Enggak ya, entah saya nggak nyambung. Oke. Next. Ya. Fast forward nih, dipercepat ke gimana waktu kuliah, Dali? Waktu kuliah saya itu nih salah satu yang saya mulai menulis itu ketika kelas 3 man. Tapi masih koleksi pribadi. Waktu kuliah itu saya terus baca buku dan nulis juga, memang nulis. Kayak gini lah, saya punya kertas beginian yang sisi sebelahnya itu makalah. Kan kalau di UIN itu ada diskusi rutin setiap mata kuliah itu, per session itu diskusi. Kertas ada secara 5 lembar. Saya beli pensil yang halus itu loh, yang kayak jarum itu. Oh ya. Nah, saya nulis pensil di situ. mekanik. Iya itu tuh. Saya nulis di situ tuh. 1 lembar itu kalau dijadikan mungkin 1,5 lembar di A4, karena kecil banget. Itu bisa 1 cerpen kan. Kayak gitu tuh. Karena laptop nggak ada. Komputer waktu itu juga belum ada. Komputer kayak bisa beli baru. Komputer sudah ada. Cuman kan komputer jadul Pentium 2 gitu kan. Bisa cuma di rumah. Yang monitornya masih tabung. Yang tabung itu. Gendut itu. Yang gendut warnanya putih. Namanya komputer. Terima kasih atas informasinya, sangat informatif. Oke, dunia buku. Jadi itu yang bikin Dali akhirnya beberapa tahun kemudian atau berapa tahun kemudian memutuskan untuk sebenarnya
Apa? waktu SMA itu saya sudah memutuskan untuk menjadi penulis profesional. Oke. Karena bayangan saya waktu itu jadi penulis itu ini ya, jadi penulis full time gitu ya. Mm-mm. Apakah tercapai? Belum. Saya dalam artian hidup dari menulis itu belum. Karena Hmm. ternyata saya hidup malah dari industri perbukuannya. Keren. Sekarang Kalau kita masuk ke kalau apa? Masuk kemana? Masuk ke bisnis. Bagian berikutnya dari podcast ini. Ini udah Tapi ada yang menit terputus ke tuh. 90. Oh Nggak iya. apa-apa, nanti kalau berlebih kita bikin aja kan setengah jam. Mm-mm. Season 1. Oke, Season keren. 2 setengah Season jam dua. lagi. Keren. Ya. Itu jadi Oke. Apa yang ke skip tadi yang masih bolong? saya nulis kan. Mm-mm. Saya hidup dari nulis itu selama kuliah. Dari honorarium. Saya nulis di mana-mana. Ya lumayan sih, walaupun dari masjid waktu itu saya pindah. Lumayan untuk tabung harian, tapi dari nulis lumayan. Waktu itu saya nulis di koran lokal dan koran nasional. Kok koran lokal, koran nasional ya? Maksudnya koran yang berdomisili di lokal dan koran yang berdomisili di Jakarta. Karena pasti beda honor kan. Lokal cuma satu desain itu dibayar 25.000. Kalau yang di Jakarta? Di Sumbar itu ada yang 25, ada yang 50, ada yang 100 terakhir. Kalau Jakarta itu sekali nulis 800.000. Kan lumayan kan? Akhirnya saya rapel tuh nulis sebanyak-banyaknya di daerah. Kemudian baru nasional, itu ada satu, kan nggak mungkin juga nasional satu koran itu satu minggu sekali atau 1 bulan sekali, ya jarang. Kalau daerah itu kan bisa 5 kali sebulan di koran yang sama, tergantung tulisannya apa. Kayak gitu yang saya lakukan. Terus saya tambah nulis ke Jambi, Sumatera, Palembang, koran-koran di Sinar Harapan, segala macamnya. Itu 2009, masih semester 5. Jadi jaringannya interlokal SLJJ. Sebenarnya jangkauan dari sisi di sana royaltinya lumayan gitu. Kuliah lumayan bisa hidup dari situ, tapi memang belum bisa hidup sebagai penulis full dari sana gitu. Karena kebutuhan kita di Indonesia ini antara tingkat apa ya, kan nulis anggap 800.000, tapi kan itu murah itu satu tulisan ya, dibandingkan dengan biaya hidup yang Indonesia ini. Oh ya, berarti nggak bisa, saya harus cari cara lain. Saya tetap menulis, tapi secara ekonomi saya tidak terganggu. Akhirnya masuklah ke wilayah produksi. Gitu. Yang saya tulis itu apa? Puisi sama cerpen. Itu fokus utamanya. Terus yang lainnya baru ada resensi, opini, esai beberapa kali. Gitu. Jadi Dali ini sebenarnya apa-apanya? Ya sastrawan atau pebisnis atau label ya. Kalau label saya pikir biar aja orang yang nengok. Karena toh saya fokus nulis gitu kan. Saya nulis puisi, cerpen. Kalau pekerjaan harian ya saya udah swasta gitu loh. Iya, udah swasta, pengusaha kata orang gitu. Tapi ya lebih netralnya itu udah swasta lah. Udah swasta. Nah, bidangnya masih berhubungan dengan buku, begitu. Penerbitan buku dan udah lebih setengah jam kayaknya. Jual beli alat tulis dan buku. ATK ya? Ya, tokonya apa tadi namanya? Lini Buku. Lini buku itu fokus dari awalnya sebenarnya lebih toko buku online dan offline-nya ada sedikit space. Belakangan ya tahu kan, jualan buku belum bisa memberikan ekonomi yang baik untuk industri secara ekonomi ya, secara finansial. Ya salah satunya terpaksa harus cari cara lain. ATK. Keren. Terus ada Rumah Kayu Pustaka. Penerbitan. Yes. Dunia penerbitan, Dali punya Rumah Kayu Pustaka. Iya, Rumah Kayu Pustaka. Ini salah satu buku yang pernah diterbitkan, Jalan Lain, sehimpun puisi dari Asril Koto. Nah, ini juga ya. Tuhan tidak tidur Atas doa hambanya yang begadan.
begadang. Begadang dari Begadang Maulidan jangan Rahman. begadang. Iya. Makan Indomie boleh. Oh. Menyebutkan merek. Terus ada juga Cara Kerja Tuhan, masih dari Maulidan Rahman Siregar. Sama Pohon Cinta. Pohon Cinta. Oh iya, ada Pohon Cinta. Ada Pohon Cinta dari Willy Pangeran. Oke, apa sih buku-buku yang apa saja yang diterbitkan oleh Rumah Kayu Pustaka, Dali? Tentunya yang diterbitkan nggak hanya keempat buku ini ya. Ini bagus penjualannya awal-awal penerbitan. Ini 300-an kalau nggak salah cetak. Untuk ukuran puisi ya. Kencang penjualannya. Tuhan Tidak Tidur Sudah Amanya Begadang 2018 kalau nggak salah, seingat saya 2018. Nih, terus lancar yang ini. Lancar. Bagaimana dengan buku-buku yang lain? Aku penasaran sih gimana sih Dali mengelola bisnis yang bercabang-cabang itu. Kalau lini buku itu dipegang oleh Nyonya Naomi Marta. Dia adalah manusia, perempuan. Belahan ruh saya. Benar. Halo istriku tercinta tersayang. Nyonya Naomi Marta. Keren. Halo Kak. Ini leading pembukanya nanti nih. Yeay. Kak Naomi. Jadi yang handle toko buku, lini buku. Lini buku istri saya kan. Ya. Saya Naomi Marta. Istri saya itu balik ke Padang 2018. Waktu itu dia kerja di Jakarta. Saya bikin lini buku itu kayak 2017. Kemudian istri saya balik Padang. Saya serahin ke dia. Silakan kelola. Nah, bagian saya itu palingan nanti kalau ada yang berhubungan dengan pengembangan baru saya. Tapi secara bisnis itu dia yang kelola. Terus ada Rumah Kayu Pustaka, itu saya yang kelola. Rumah Kayu Pustaka itu fokus ke penerbitan. Sekarang ada satu lagi, lini media. Nah, itu percetakan. Khusus percetakan. Khusus percetakan. Jadi teman-teman kalau membutuhkan jasa percetakan bisa menghubungi Dali Alizar Tanjung. Ruh yang bernama Alizar Tanjung. Ruhnya bisa mengetik kok, jadi DM aja ke Instagram. Lini media. Lini media itu fokus kayak percetakan memang. Printing, lebih tepatnya printing. Buku, tidak hanya buku kan, ada yang lainnya. Kalau Rumah Kayu Pustaka memang fokusnya penerbitan. Dulunya sebenarnya penerbitan dan percetakan. Tapi belakangan saya geser, karena kan nggak mungkin dicampur kan. Betul. Di Rumah Kayu Pustaka itu dia fokus penerbitan, lini media fokus percetakan. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak menerima jasa cetak buku kebanyakan seperti hari ini kan. Hari ini satuan mau cetak orang 10, cetak juga. Karena saya pikir ya sudah. Jadi lini buku Rumah Kayu Pustaka dan lini media berdomisili di mana, Dali? Lini buku di Pasar Sitembah, di depan pasar. Oke. Rumah Kayu Pustaka itu di Jalan Berok 1, di Taplau, Muara. Lini media per tanggal 15 kemarin itu ada pula kantornya di dekat pasar juga, tapi jaraknya dari lini buku itu kisaran 500 meter lah. Belum launch karena baru yang di sana. Ya. Kalau sebelumnya kantornya digabungkan di Rumah Kayu Pustaka yang di Muara, di atas tanah. Keren guys, di atas tanah, ya. Sangat informatif, sangat informatif. Berikutnya bagaimana Dali merasakan? Boleh minum nggak? Boleh banget, aku juga mau minum. Nggak jadi. Nggak boleh minum di sini ya? Boleh Dali. Ya, kasihan ya. Ya kasihan. Loh, ya udah. Aku juga minum. Aku minum. Karena tadi saya nggak tahu ini apa bagian dari properti. Nah, air ini putih. Pasti enak diminum. Ya, rasanya seperti air putih.
Mm-mm. Mm-mm. Neneknya sudah dibuang. Oke, Dali. Mm-mm. Bagaimana iklim Stefa pada malam hari ini? Habis hujan kan tadi? Hujan nggak sih? Hujan ya? Mm-mm. Stefa bagus saya pikir. Mm-mm. Karena Stefa udah jalan, ini tahun keberapa ya sekarang? Tahun kelima. Kelima Dali. Sudah bagus, Stefa saya bagus. Saya ngikutin perkembangan Stefa mulai dari ranah diskusi dengan Davais. Kemudian waktu itu bikin ini ya, museum Stefa, terus ada kafenya waktu yang tempat lama. Terus kita diskusi, hasil diskusi pindah ke sini. Jadi hasil diskusi pindah sini itu waktu itu ada saya, Boy Chandra, yang Boy Chandra yang itu loh, yang Boy Chandra yang gondrong itu loh. Penulis buku laris itu ya? Yang buku laris itu loh. Iya. Ada yang setiap hari nongkrong di Stefa itu, guys. Kami diskusi di lantai 2 kafe yang sudah tutup sekarang. Iya. Nah, Ini adalah Stefa. iya. Bagus saya pikir. Apa bagusnya dari Stefa, Dali? Banyak bukunya. Banyak buku. Selain itu, Dali? Banyak diskusinya. Terus orang yang datang saya pikir juga beragam. Karena waktu itu sempat kita diskusi kalau bisa yang datang itu jangan orang yang lingkaran teman-teman kita juga. Maksudnya itu yang doang. teman-teman itu boleh silakan datang juga tapi melebar. Hari ini saya pikir udah kecapai. Yang datang tuh saya tengok tuh orang-orang baru. Bagus saya pikir. Keren mah. Keren. Keren. Terus pandangan Dali tentang apa sih yang dicita-citakan sebenarnya oleh Dali gitu? Apakah ini hanya saya larikan ke apakah ini hanya aktivitas Dali ini apakah hanya memenuhi tujuan personal ataukah ada cita-cita yang lebih besar sebenarnya untuk Kota Padang gitu? Barangkali. Kalau yang besar-besar itu biarkan saja cerita politikus ya. Ya, saya pikir karena pekerjaan saya itu sederhana saya pikir. Karena kan saya punya kesukaan buku. Karena saya suka buku, saya nulis. Terus karena saya suka buku juga, saya tengok di Padang penerbitan turun drastis. Ya sudah, saya bikin penerbitan. Terus karena saya tengok toko buku di Padang itu juga tidak banyak pilihan, saya bikin pula toko buku. Terus saya pikir karena produksinya di Padang juga nggak banyak buku yang produksi nggak banyak, saya bikin pula percetakan, masih berhubungan dengan buku. Ya sudah, saya suka buku ya saya kerjain gitu kan. Kalau saya terus bicara dengan Padang, ada satu tempat yang saya suka itu Pasar Loak. Pasar Loak itu di Padang Teater. Padang Teater lantai 2, saya suka. Ya saya bilang sama orang-orang tuh Pasar Loak saya suka gitu kan. Beberapa teman akhirnya datang juga setelah ngobrol-ngobrol itu kan. Dan itu legend juga saya pikir. Ya kalau bicara dengan Padang ya salah satu yang dirawat itu saya pikir Pasar Loak itu. Ada juga yang bilang di situ pasar burung karena dulu banyak juga orang jual burung di situ. Iya. Ini beneran. Iya. Ada juga yang di lantai 2 atau lantai 3 itu Om. Apa? Dali. Apa? Gimana? Yang di lantai 2 atau lantai 3 itu Dali. Yang di mana? Masih yang di sana? Ya di sekitar situ Dali. Apa aja tuh? Pasar yang lain? Iya, pasar yang lain. Pasar yang lain itu sudah dibekukan. Sekarang tuh ada di sana masjid. Saya ada sholat di situ, sholat zuhur itu pasti 4 rakaat, habis sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat. Keren. Di dekat Pasar Loak. Iya. Ya ada bukan sedikit. Sekarang permisi mau batuk. Jadi barangkali itu karena saya suka buku, saya tetap lakukan aktivitas yang berhubungan dengan buku tanpa bermimpi besar-besar ya. Ngapain juga mimpi-mimpi besar-besar. Kan mimpi besar-besar ya tentang yang berhubungan dengan literasi itu kan biar aja orang politik kan. Saya kan belum jadi orang politik praktis. Belum, ternyata jadi masih pernah tersedia. Barangkali ada yang mau menawari. Pernah mencoba? Pernah saya coba. Oke. Apa itu Dali yang dicoba? Masuk apa namanya? Nyala. Caleg saya pernah 2 kali. Sekarang masih waras?
Warasnya tantangannya? Karena jedanya cukup panjang. Nah itu kan minum kan. Oke. ya kalau saya jadi caleg mungkin saya pikir kayak saya bilang kayak gini. Hmm. Kita harus kembangkan dunia literasi. Hmm. Oh ini ada nih bakal calon suara gitu kan. Hmm. Tapi kan nggak enak juga. Oke, Gitu sih dunia Padang. gitu. Jadi nggak salah berharap terhadap pemerintahan kan. Mm-mm. Kan sangat ini juga. Kalau memang kita suka ya lakukan saja lah. Mm-mm. Kayak Stefa bikin Stefa kan. Mm-mm. Saya bikin lini buku ada penerbitan. Mm-mm. Terus KW ada ini cagaknya sudah hidup lagi. Mm-mm. Terus sanggarnya yang baru juga sudah ada. Udah lakukan aja. Saya pikir kayak gitu. Ya. Daripada kita muluk-muluk ya. Mm-mm. Muluk-muluk dan terkesan adiluhung. Mm-mm. Si Anu memperjuangkan Mm-mm. ini. Ya. Ya udahlah, kerjakan aja. Nah, kayak kawan kita satu lagi tuh dia bikin sebar berpuisi gitu kan. Ya dikerjain aja gitu. Mm-mm. Daripada keluar-keluar tapi nggak dikerjain. Mm-mm. Gitu sih. Gitu. Kayak lebih enjoy begitu. Ya. Terus bagaimana pendapat Dali Mm-mm. tentang satu kata nih, Satu kata. harapan. Tentang Apapun itu, apa yang muncul di kepala Dali saat mendengarkan kata harapan? lillah ya. Hmm. Lillah. Satu kata. Iya. Itu harapan tentang apa itu, Dali? Kamu minta satu kata kayak aku loh. Iya. Kalau jadi dua kata nggak jadi satu kata dong. Itu pertanyaan lanjutan. Harapan tentang apa itu yang lillah? Ya udah kita Bisa ralat ya. dijelaskan lebih spesifik? Oh, beberapa paragraf gitu ya. Boleh gitu. Atau beberapa halaman, beberapa jam. Jadi gini loh. Saya pikir-pikir hidup ini kita ini kan sebentar banget ya. Dirimu kemarin datang sini, ternyata udah setahun. Belum? 5 bulan Dali. 5 bulan sebentar banget kan. Saya lahir, ternyata di Padang sudah 21 tahun saja. Sebentar sekali. Jadi ya apa yang mau kita kerjakan lillah aja lah. Lillahi ta'ala. Ya. Gitu. Lillah. Saya pikir ya. Karena terlalu ngotot kayaknya ini juga sih. Capek, energi terbatas, waktu Energi kita itu terbatas. terlalu cepat habisnya. Tapi kalau lillah energi kita tuh lillah dan berkolaborasi. Kita nggak sendirian. Oh iya. Mungkin itu juga penting, Dali. Bagaimana menurut Dali? Oh, tentang kebersamaan ya. Hablum minallah. Hablum minan nas. Ya, Itu tuh. keren. Enggak, ya betul. Ya, itu betul. Kita itu nggak sendiri kan. Saya di sini ada dirimu, saling memberikan kebermanfaatan ya. Bukan memanfaatkan, itu bedalah cerita ya. Saling bermanfaatan. Ya itu karena ada keberadaan dirimu, ada keberadaan Mas Boy, ada keberadaan Pak Tris, Stefa. Itu kan connecting tuh kan. Ya kalau connecting itu memang harus dirawat sih. Karena energi dari connecting itu kan lebih besar ya. Dan capeknya itu pun ditanggung bersama-sama, saya pikir. Kayak keberadaan Stefa harus diperbanyak sih. Bahkan semua orang akan sangat senang barangkali ya Dali kalau misalnya ruang-ruang seperti Stefa atau toko-toko buku seperti lini buku, nggak hanya Stefa, itu banyak ya. Lebih banyak lagi di Kota Padang gitu ya. Iya, harus begitu. Memang energinya bukan agak ya, berat ya. Saya kalau kita pikirkan berat, atau kalau kita ngotot kan berat. Tapi karena dilalui aja, yaudah katut lakukan lah. Gitu. Kan kalau kita berusaha step by step, kan hasil itu kan proses ya. Ini kan berat juga perjuangannya. Saya ngikutin tuh perjuangan Stefa dari mulai bangun ini. Berat juga. Akhirnya kan jadi seperti ini. Kan siapa juga yang nyangka bakal jadi seperti ini. Betul. Ya, terus yang beginian nanti kalau ada lagi yang lahir, misalnya namanya apakah Lapai atau Kuranci atau
buku bookstore berkonsep kafe apalagi kan lebih bagus saya pikir. Ya, lebih bagus guys. Ini ya mumpung kita kalau nggak di sini di mana buku-buku ini ada? Nggak ada. Di Gramedia susah. Karena Gramedia itu dia punya eksemplar yang batas minimal. Ya. Sementara ada penerbit-penerbit yang cetaknya 100, 200. Kayak saya misalnya kan 200, 100. Nggak bisa masuk kan? Di mana lagi ada? Di toko buku. Nah ini juga nih kalau berbicara tentang politis sedikit. Saya ya agak politis jawabannya. Saya keliling, bukan keliling sih, berkunjung ke beberapa tempat kota di Jakarta dan Jogja dan Bandung untuk menikmati gimana sih kawan-kawan bikin toko buku penerbit di Jogja. Saya di Jogja itu sering ngumpul di Candy namanya. Candy, permen. Bukan tempatnya Candy. Kendi kali. Iya. Ya. Kendi ya. Kendi, oke. Saya orang Minang guys, maklum. maklum aku niku orang Padang gitu loh. Ya, aku orang Jawa. Nggak bisa ngomong kendi gitu loh. Kendi. Oh, bisa. Bisa tuh. Bisa tuh. Oke. Ada ceritanya tuh. Yes. Ya. Jadi untuk pengen ngerasain gimana sih klaim perbukuan gitu di Jadi, sana. Karena saya suka Jogja itu saya suka. Jakarta tuh saya kunjung untuk ke penerbit-penerbit. Kadang saya ajak bertemu gitu kan. Mereka sibuk ya sibuk saja lah sendiri. Yang penting saya kunjung gitu kan. Ada waktu untuk ngobrol setengah jam. Bandung juga sama. Tapi yang banyak itu interaksi saya Jakarta sama Jogja. Itu dalam setahun itu kadang ada sekali, ada 2 kali. Sekali perjalanan. Ya salah satu yang saya tertarik itu ya udah bikin pula di Padang beginian ini bagus kok konsepnya gitu. Bagus secara ini ya tidak FOMO gitu loh. Dia bikin sesuatu dia kerjakan, ada buah pikiran lalu dia kerjakan. Itu juga yang akhirnya pas saya di Padang saya lakukan pula. Ya tantangannya pasti sumber daya kan. Sumber daya informasinya dan SDM-nya. Gitu. Ya, jadi dan nggak hanya itu sih sebenarnya gitu. Ruang-ruang semacam ini kurasa kenapa bisa hidup gitu, karena dia bukan hanya toko, bukan hanya perpustakaan dan bukan hanya kafe, tapi ruang temu gitu. Dan justru ruang temu itu bisa hidup karena ada orang-orangnya di dalamnya gitu, secara individual maupun komunitas organisasi gitu. Nggak hanya orang-orang yang ada di Stefa, nggak hanya orang-orang yang ada di lini buku gitu, tapi orang-orang yang berjejaring dengan lini buku, yang berjejaring dengan Stefa. Gimana menurut Dali? Iya, karena manusia ini kan makhluk berpikir ya. Makhluk berpikir, makhluk sosial, makhluk intelektual. Nah, kalau bahasa lainnya itu manusia itu binatang yang berpikir. Kalau ini agak ekstrim juga sih. Saya kunci dikit ya. Kalau kita ya banyak sih ruang hari ini, tempat makan, tempat minum. Selesai di situ berarti kan kurang berakalnya. Maka kita butuh ruang yang berakal. Ini agak intelektual dikit. Ruang yang berakal itu ya kita butuh ada yang dibaca, ada yang didialektikakan, ada yang dipertengkarkan. Nah, ruang yang beginian nih. Jadi ruang temu untuk bertukar pikiran, bertukar etika kan, adab gitu ya. Karena pergaulan itu adab juga menjadi dominan titik sentral juga saya pikir. Ya yang beginilah yang mempertemukannya. Sehingga memang misalnya kita nggak tahu sebelumnya kan siapa sih yang suka baca buku, tapi mereka nggak tahu mau baca buku tempat temunya di mana. Datang ke sini, oh ya ini ada tempatnya begitu. Iya, ini hanya salah satu. Oke, terima kasih Dali atas waktunya. Udah berapa jam kita tadi, capek banget waktunya. Oh iya ya, waktu itu pasti gabungan dari detik, menit ke jam gitu ya. Iya, itulah. Jadi teman-teman kalau butuh ATK datang langsung ke
toko lini buku. Ada di Pasar Sitebah, dan kalau mau cetak-cetak bisa ke Lini Media. Ada di mana Lini Media, Dali? Nanti menyusul. Nanti Koordinat. menyusul, Karena follow aja. masih yang terbaru tuh masih ada perbaikan. Ya, Sudah selesai. follow aja apa Instagramnya? Rumah Kayu Pustaka? Rumah Kayu Pustaka. Kalau ada naskah bisa diajukan. Iya, kalau Lini Media nanti ada Lini Media official. Lini Media official, Rumah Kayu Pustaka, dan Instagram. Kalau ke Stefa Aligar Tanjung. juga ada ini loh. Ini Ya. ruangan peringatan no smoking. Ini sebenarnya miniatur dari Dali. Kadang Dali kalau lagi iseng dia masuk ke sini gitu. Kalau lagi iseng Nggak cocok. gitu. Ini kita pinjam tadi ya? Ya, kita pinjam. Izin ya, Mbak, izinnya sekarang, pinjamnya tadi. Nggak apa-apa, boleh Dali. Jadi guys, gini ya, kalau mau Guys, menerbitkan buku, bukunya kalau punya naskah, bisa menghubungi Rumah Kayu Pustaka, penerbit Rumah Kayu Pustaka. Nanti bakal Sampai channel dikurasi, siapa tahu lolos dan bisa terbit buku kalian. Oke, semangat menulis. Untuk buku-buku ini tersedia di Lini Buku dan tentu saja tersedia Di di Stefa. toko buku Stefa. beli ya? Gitu, beli ya. Harganya murah banget. Marah Gitu. banget. Sorry. Oke, guys. Thank you. Thank you. Dali, mari Iya. kita. Thank you, season 1 ya. Ya. Soalnya dengan kita tuh ada minimal 5 session lah. Ya, oke, mari kita tunggu episode selanjutnya bersama Dali. Dadah, Tentang sampai jumpa. Tentang apapun itu, Ke Dali. depan aku hostnya dirimu narasumbernya. Oh, oke, takut banget. Oke, ngalor ngidul, ngawur. Dadah, sampai jumpa. Atau kita bikin session khusus. Ah, Jadi bertiga, kita Iya. hostnya 2. iya. Kit- Terus kita keroyok Kita keroyok tuh narasumber. kameramennya. Oke, guys, dadah.